Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febriansa. Saya akan presentasikan mengenai tugas besar 2 manajemen pemasaran. Pertanyaan 1, jelaskan segmentasi pasar, target pasar, positioning, bauran pemasaran yang dilakukan perusahaan. A. Deskripsi umum mengenai produk atau perusahaan, nama, gambar perusahaan, membuat pengguna atau pemakai produk tersebut. Indomie merupakan salah satu merek produk mie instan yang sudah tidak asing lagi di mata konsumen, baik konsumen di Indonesia maupun luar negeri. Indomie diproduksi oleh PT Indofood, CBP Sukses Makmur Tbk. Produk paling sukses dari perusahaan milik Sudono Salim ini mulai diluncurkan ke pasar sejak tahun 9 September 1970 dan pertama kali hadir dengan rasa ayam dan udang. B. Jelaskan segmentasi pasar yang dilakukan target pasar yang disasar, positioningnya, dan bauran pemasaran yang dilakukan. 1. Segmentasi. Segmentasi pasar adalah proses pengelompokan pasar ke dalam segmen yang berbeda-beda. Segmen pasar adalah sekelompok pembeli yang memiliki karakteristik yang sama dan memberikan respon yang sama terhadap aktivitas pemasaran tertentu. Shimamura Shimamura 2001. Segmentasi pasar dibagi dalam 2 variabel utama, yaitu segmentasi geografis, demografis, psikografis, dan perilaku Zairuddin 2006. Dari tinjauan pustaka tersebut, segmentasi yang dilakukan oleh Indomie adalah segmentasi segi demografis. Secara umum, produk Indomie dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia, baik berupa Indomie goreng maupun Indomie kuah. Tetapi tidak hanya berhenti di situ. Indomie juga memproduksi berbagai variasi rasa berdasarkan wilayah seperti Indomie goreng, rendang, soto Medan, soto Banjar, limau kulit, soto Betawi, sampai soto Makassar, mie cakalang, dan rasa sate ayam. Sehingga dengan adanya varian rasa tersebut, maka semua masyarakat akan dapat menikmati cita rasa dari asal wilayahnya. Untuk berikutnya, segmentasi dari segi geografis. Indomie diproduksi berdasarkan wilayah, yaitu Indomie wilayah Indonesia, Indomie untuk wilayah Asia Tenggara, Indonesia untuk wilayah Australia, dan Indomie untuk wilayah Timur Tengah, sehingga dapat dikatakan Indomie telah berhasil menembus pasar internasional. Dan untuk segmentasi psikografis produk ini, untuk berikutnya segmentasi psikografis produk ini dipasarkan untuk semua kalangan, mulai dari kelas menengah ke atas sampai kalangan menengah ke bawah. Harga yang ditawarkan juga terjangkau kok. Segmentasi perilaku. Hadirnya produksi Indomie ini membuat masyarakat menyebutnya dengan antusias karena selain merupakan produk makanan, mie yang disajikan dengan instan
Harga yang ditawarkan juga terjangkau. Selain itu banyak sekali varian rasanya. 2. Targeting. Strategi pemasaran yang kedua adalah targeting. Targeting adalah menentukan berapa banyak segmen pasar yang akan dipilih dan bagaimana mengidentifikasikan segmen-segmen tersebut. Zainuddin 2006 dalam kurung. Produk Indomie memiliki target pasar untuk semua umur kecuali balita. Produk Indomie melakukan perubahan strategi target pasar. Perusahaan melakukan beberapa produk yang memiliki karakteristik yang berbeda, yaitu Indomie goreng, Indomie rebus atau kuah, Indomie rasa Nusantara, Indomie premium, dan Indomie jumbo. Perubahan ini dilakukan untuk memenuhi keinginan konsumen akan varian rasa Indomie. 3. Positioning. Selanjutnya yaitu mengenai positioning. Positioning adalah persepsi atau image yang diciptakan agar produk yang dijual memiliki cita tersendiri. Fungsi positioning adalah membuat produk yang dijual tidak mudah dilupakan konsumen di tengah ramainya pasar bisnis kuliner. Dalam kurung Yuyun 2010. Positioning Indomie adalah menanamkan di benak konsumen bahwa Indomie adalah mie milik orang Indonesia dengan cita rasa Nusantara dari berbagai daerah. Indomie ini juga layak untuk dikatakan sebagai market leader karena Indomie merupakan pelopor produk mie instan pertama kali di Indonesia. Branding yang dilakukan Indomie untuk mempromosikan produk mie instannya adalah dengan tagline Indomie seleraku. Indomie seleraku. Mungkin teman-teman pernah nonton yang ada di TV-TV dulu ya, yang katanya Indomie seleraku. Dan saya lanjut lagi, di mana tagline ini menjadi melekat dengan masyarakat. Begitu teman-teman. Dan kita lanjut lagi 4. Bauran pemasaran marketing mix of produk mie instan Indomie dalam kurung freeze. Indomie selain dapat dibeli perbungkus maksudnya nih, dapat juga dibeli dengan market 5 bungkus atau paket 1 kardus berisi 30 atau 40 piece Indomie. Harga Indomie juga sangat murah dan terjangkau bagi semua kalangan masyarakat. Di Indonesia, perbungkus Indomie dihargai tidak mencapai 1.500. Itu mungkin dulu ya. Kalau sekarang harganya berkisaran 2.500, mungkin sampai 3.000 ya. Sesuai di Indomaret atau Alfamart atau di supermarket, tergantung tempat pembelian kita. Produk mie asli Indonesia yang produksi oleh Indofood ini merupakan salah satu dari sedikit produk Indonesia yang mampu menembus pasar internasional di Indonesia. Sebutan Indomie sudah umum digunakan sebagai istilah yang merujuk pada mie instan. Produk mie instan ini sangat digemari oleh masyarakat karena harganya ekonomis dan cita rasanya telah disesuaikan dengan selera masyarakat Indonesia. Intinya mie ini sangat
Indonesia, mulai dari aroma, rasa asin, manis, gurih, semuanya sangat pas deh di lidah orang Indonesia. Kecapannya yang kental dan manis itu tidak ada tandingannya. Indomie pun berusaha untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin banyak, terbukti dengan semakin banyaknya variasi dan produk Indomie seperti mie goreng, mie rebus, mie jumbo, mie regional mie dengan varian rasa sesuai dengan masakan tradisional daerah Indonesia. Plus, grup distribusi Indofood memiliki jaringan distribusi terluas di Indonesia, menembus sampai hampir ke setiap sudut kepulauan. Jumlah titik stok semakin diperbanyak secara agresif sejak tahun 2005, sehingga mampu menyediakan penetrasi yang lebih luas melalui rantai suplai dan penghantar. Gudang stok ditempatkan pada area-area yang memiliki outlet retail yang banyak, termasuk pasar tradisional, sehingga setiap gudang dapat melayani masing-masing area geografis dalam waktu yang singkat mungkin. Setiap daerah mempunyai pusat perbelanjaan yang di dalam terdapat produk mie Indomie, atau di perumahan biasanya di warung-warung banyak juga yang jual tuh ya, yang saya jelaskan tadi. Mungkin kalau kita di pedesaan, mungkin tempat kita pembeli mie di warung-warung kecil. Kalau rumah kita agak di kabupaten, mungkin di toko-toko besar mungkin ada. Kalau di kota-kota baik pun Indomaret, Alfamart ya, mungkin di pedesaan udah masuk ya Indomaret ya. Nah mungkin banyak tuh di situ-situ Indomie goreng, rebus dan lainnya. Dan teman-teman bisa dicari selera teman untuk makan mie itu tuh, atau mie rebus atau mie goreng. Dan oke, kita lanjut lagi. Di Yogyakarta pun agen-agen Indofood juga bekerja sama dalam menyediakan Indomie dengan warung-warung seperti Burjo, warung yang menyediakan bubur kacang hijau dan mie instan, mie goreng, berbagai menu lainnya. Promosi yang dilakukan oleh pihak Indofood untuk memperkenalkan Indomie kepada masyarakat adalah melalui iklan di media cetak maupun elektronik. Iklan di media cetak maupun media televisi tidak pernah berkurang. Oleh karena itu, Indomie mie instan sudah melekat pada diri masyarakat luas. Selain itu, Indofood sering menjadi sponsor berbagai macam kegiatan. Semua produk dipamerkan dan dipajang acara kegiatan tersebut. Hal tersebut mau tidak mau dilakukan oleh pihak Indofood karena memang merupakan permintaan yang luar biasa, apalagi saat terjadi bencana alam, baik itu gempa bumi, banjir, atau tanah longsor. Produk Indomie berupa mie instan itu akan menjadi makanan favorit yang paling mudah didapat, terutama pada masa tanggap darurat. Makanan ini bukan hanya dinikmati oleh para korban, para relawan memakan mie instan yang sama. Berarti Indomie ini, teman-teman, saya akan perjelaskan sedikit, teman-teman.
Mie instan ini sering sekali kita sumbangkan, dan ibaratnya tim-tim damkar, tim-tim penolong itu waktu dalam bencana kebanjiran, longsor, gempa bumi, tsunami, biasakan orang-orang menyumbangnya dengan mie karena bisa dimakan sama-sama dan bisa untuk esok harinya dimakan, mungkin ya esok harinya bisa dimakan lagi. Dan bukan dari pihak korban terjadi bencana nih yang makanya pihak relawan juga bisa menikmatinya begitu. Oke, next kita lanjut lagi teman-teman. 4. Bauran pemasaran marketing. Bauran pemasaran ini lanjutan tadi ya teman-teman. Fafle dalam produk Indomie, para produksi juga memberikan pelayanan yang terbaik bagi para konsumennya, sehingga di mata konsumen Indomie merupakan makanan instan yang enak, ekonomis, dan mempunyai cita rasa yang baik buat orang Indonesia. Bahkan hanya orang-orang dari dalam produksinya, tetapi sudah banyak produsen yang menjual dan memasarkan seperti agen-agen atau toko-toko besar. Bukan hanya toko atau agen saja nih teman-teman, tetapi beberapa warung kecil juga yang ada di pasar-pasar, baik di pasar perkampungan, di pasar kita di daerah-daerah masing-masing lah. Dan sekarang kita banyak nih di Indomaret, di Alfamart. Bukan hanya toko, pelayanan yang diberikan oleh pihak Indofood tentunya sangat baik, sehingga masyarakat sangat akrab dengan produk makanan ini. Please evidence. Perangkat yang dipergunakan oleh pihak Indofood untuk memperkenalkan Indomie secara luas bisa dilihat dari bentuk kemasan yang mempunyai daya tarik bagi para konsumennya karena terlihat sangat menarik dan membuat konsumen ingin mencobanya. Kualitasnya sangat baik, dikemas secara baik, ditata dalam dus, sehingga pihak Indofood secara tidak langsung memberikan pelayanan yang terbaik bagi para konsumen. Proses produk atau jasa telah diberikan oleh pihak Indofood sangat baik, sehingga terbuka oleh setiap masyarakat. Pihak Indofood secara turun tangan untuk memperkenalkan Indomie ke dalam masyarakat luas, sehingga menjadi makanan yang baik secara produk, pelayanan yang diberikan dapat diselesaikan dengan yang baik. Pihak Indofood memproduksi lebih dari ratusan bahkan ribuan untuk memproduksi Indomie, sehingga kebutuhan konsumen dapat terpenuhi dan mudah untuk mendapatkannya karena telah tersebar ke seluruh Indonesia. Oleh sebab itu, Indofood memberikan pelayanan dan mengetahui selera masyarakat terhadap Indomie. Prosesnya dapat dilakukan dengan melakukan promo dan menjadikannya sponsor dalam suatu kegiatan atau organisasi. Jelaskan pemanfaatan internet dalam melakukan komunikasi pemasaran. Memanfaatkan e-bisnis dalam membantu mengembangkan pangsa pasar dan memperkenalkan produk melalui internet karena pengguna internet sama dengan masyarakat konsumen. Pertanyaan kedua, buat analisis lingkungan perusahaan dan perencanaan strategi berorientasi pasar.
Buat analisis lingkungan pemasaran internal perusahaan. Satu, konsumen Indomie tidak hanya ada dalam negeri saja, tetapi juga berada di luar negeri. Hal ini juga didukung karena sebagian besar dari masyarakat membutuhkan makanan cepat saji. Berarti bukan Indonesia saja nih pengen makanan siap saji, tapi di luar negeri juga sudah kita produk Indomie tadi. 2. Pemasok dengan kegiatan usaha yang mencakup seluruh terhadap proses produksi makanan, mulai dari produksi dan pengelolaan bahan baku hingga menjadi produk akhir yang tersedia di pasar. 3. Sumber daya manusia dengan total tenaga kerja yang begitu banyak. Indofood percaya bahwa karyawan adalah salah satu kelompok paling penting dan stakeholder dan unsur penting dalam keberhasilan terus. 4. Pesaing salah satu kompetitor terbesar Indomie adalah mie sedap. Mie sedap masuk ke pasar dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga yang ditawarkan oleh Indomie, sehingga konsumen terpengaruh akan harga lebih memilih mie sedap. Jadi banyak nih persaing lagi nih produk-produk lain seperti mie sedap tadi. Mie sedap ini bukan termasuk gimana ya kategori Indomie ya. Indomie mie sedap. Jadi dia harganya lebih murah dari Indomie, tapi untuk cita rasa, kalau orang-orang ini paham mengenai rasa, wah akan lebih memilih Indomie lagi. Next, kita lanjut lagi teman-teman. Ini lanjutan tadi teman-teman. B. Buat analisis lingkungan pemasaran eksternal perusahaan. Lingkungan eksternal. A. Ekonomi PT Indofood berhasil menguasai 90% pasar mie instan di Indonesia. Selain Indomie, Indofood memproduksi sejumlah merek mie instan lainnya seperti Sarimi dan Supermie. Namun Indomie menjadi penyumbang terbesar bagi pendapatan dan divisi mie instan Indofood. B. Sosial dan budaya. Faktor sosial dan budaya menitibatkan kepada tata nilai dan sikap para masyarakat. PT Indofood melihat dan menyesuaikan terlebih dahulu produknya sebelum akhir mampu menguasai pasaran. Tata nilai dan sikap masyarakat ini mempengaruhi gaya hidup masyarakat yang pada gilirannya akan mempengaruhi pada permintaan produk terhadap perusahaan. C. Teknologi. PT Indofood harus memahami pengaruh perubahan faktor teknologi terhadap kegiatan operasional perusahaan serta pemahaman tentang kemampuan perusahaan dalam menciptakan produk. D. Politik dan hukum. Pengaruh politik dan hukum suatu industri dapat dinilai dari berbagai peraturan maupun kesempatan berbagai pihak yang terkait. Next, lanjut. C. Bagaimana perencanaan strategi orientasi pasar yang dilakukan? Strategi bertahan (holding strategi). Strategi ini dilakukan oleh perusahaan yang memiliki daya tarik bisnis maupun posisi bisnis yang tinggi. Dalam posisi kuat, perusahaan sudah seharusnya menempuh strategi tetap bertahan pada posisi sekarang dengan maksimumkan laba yang berasal dari suatu produk atau bisnisnya yang ada. Alasan memiliki strategi ini adalah karena PT Indofood sudah sangat dikenal dan memiliki pendapatan yang cukup atau mendapatkan
mendapatkan laba yang tinggi. Oleh karena itu, PT Indofood saat ini hanyalah tetap mempertahankan posisinya. Next, lanjut lagi teman. Dan terima kasih, dan mohon maaf teman-teman, mungkin ada kekurangan, ada kesalahan dari kalimat, dari ucapan saya kurang baik, saya mohon maaf. Mungkin dari presentasi kali ini bisa membantu kita untuk ke depan, dan kita bisa belajar lebih baik lagi. Dan terima kasih juga untuk Ibu Faridah. Dan saya akhiri, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.